Jadi kan bisa kita katakan masif sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Filza Burhan. Pemirsa, telah kita ketahui bersama gelombang aksi penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah masih terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun dari gelombang demonstrasi ini tercipta sejumlah problematika, diantaranya banyaknya jatuhnya korban luka akibat dugaan kekerasan sampai isu ditunggangi. Pada malam hari ini kita akan membaca terkait konstelasi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir ini yang cukup masif bersama para narasumber kami di studio yang sudah hadir. Pemirsa, ada Bapak Abdul Malik Iskandar selaku sosiolog, ada Bapak Adnan Nasution selaku pengamat kebijakan publik, dan juga Muhammad Aksa selaku Presiden Mahasiswa BEM UNM Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Malik, Bapak Adnan, Saudara Aksa. Waalaikumsalam. Apa kabar malam hari ini, semuanya sehat? Siap, alhamdulillah. Ini terutama mahasiswa kita nih, semangat katanya tadi luar biasa, ini sekedar intermezzo. Alma maternya masih ada sedikit kotoran yang digunakan kemarin, ini masih bekas digunakan saat turun ke jalan nanti kemarin ya. Dan kita masih akan terus menggali seperti apa kelanjutan dari aksi yang akan digalangkan oleh UNM Makassar. Namun sebelumnya pemirsa, sebelum kita lebih dalam membahas terkait gelombang protes pemerintah terus bergulir, mari kita simak terlebih dahulu informasi dari meja redaksi Selebes TV terkait ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Makassar mendatangi kantor DPRD Sulsel. Para siswa melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka terhadap revisi Undang-Undang KPK. Selain itu mereka juga mendesak agar rekannya yang ditahan segera dibebaskan. Ratusan siswa dari berbagai sekolah di Kota Makassar ini berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel pada Selasa siang. Mereka berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang KPK. Dalam melakukan aksinya, para siswa membentangkan spanduk bertuliskan kritikan terhadap lembaga DPR yang dianggapnya lebih rusak dari sekolah yang ada di Kota Makassar. Pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah ini juga meminta agar rekannya yang ditahan polisi segera dibebaskan. Asyarudin Arbab, Selebes TV. Baik, saya langsung ingin tanya ke Saudara Aksa begitu. Hari ini masih ada yang turun ke jalan. Memang sangat berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Sekarang anak SMA pun juga turun. Tapi UNM tidak hadir pada hari ini. Apa saja yang dilakukan saat ini dari kampus UNM? Ya, jadi di UNM itu sendiri, teman-teman sementara memasifkan barisan dan menjenguk beberapa teman-teman yang masih ada di rumah sakit. Memasifkan barisan dalam artian ini lagi bersiap-siap untuk turun lagi, tapi dengan jumlah yang lebih besar. Sementara teman-teman lagi konsolidasi, ingin menuntut bahwa banyaknya tindakan represif yang berlebihan oleh aparat. Ya, itu yang teman-teman terus dorong, sampai juga pula tuntutan teman-teman yang kemudian disepakati itu bisa sampai ke pusat dan terpenuhi. Baik, sekarang lagi bersiap-siap untuk nanti akan turun lagi ke jalan, tentunya dengan harapan ini dipastikan akan lebih besar lagi jumlahnya, sementara konsolidasi dan juga menjenguk teman-teman. Ada tindakan advokasi yang dilakukan akibat korban-korban teman yang luka itu? Ya, kami mendata beberapa teman-teman yang kemudian sampai hari ini ada sebanyak 4 orang yang dioperasi di bagian kepala. Kami mencoba untuk melaporkan di Komnas HAM dan menggandeng beberapa lembaga bantuan hukum, karena yang kemudian akan kita laporkan atau kemudian kita gugat adalah instansi dari lembaga aparatur negara, dalam hal ini kepolisian. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa landasan kami berdemonstrasi itu didukung dan dilegitimasi oleh banyak undang-undang, semisal pasal 28E ayat 3 dan beberapa landasan-landasan yang kemudian teman-teman tergerak untuk melakukan aksi demonstrasi. Ya, mungkin itu beberapa hal yang akan kami sikapi dan menggandeng beberapa lembaga bantuan hukum. Tentunya kami harap dengan hadirnya kami di sini, berita ini bisa sampai dan tersebar luas bahwa pada waktu itu aparat kepolisian itu kemudian melakukan tindakan yang sangat
disayangkan dan tentu tidak seyogyanya sebagai aparat penegak Mungkin hukum. bisa dijelaskan kronologi dari teman-teman saudara Aksa yang sudah terluka begitu, ini bagaimana kejadiannya sampai bisa terbaring di Ya. rumah sakit saat ini? Ya, saya juga membawa beberapa kronologi dari kejadian pada waktu itu. Pada saat aksi, teman-teman ingin masuk pertama karena teman-teman UNM itu belum sampai di titik aksi. Namun pada waktu itu sudah direpresi oleh aparat waktu teman-teman belum sampai. Nah, pada saat mencoba kembali untuk memasuki dan menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, aparat kemudian melakukan tindakan represif yang kemudian dipicu oleh lemparan batu. Diindikasi dari pelemparan batu oleh aparat dari dalam, kemudian dibalas oleh teman-teman mahasiswa dan kemudian dilanjutkan tembakan gas air mata ke teman-teman. Lalu beberapa pemukulan-pemukulan yang kami anggap brutal yang dilakukan oleh aparat. Seperti itu kronologinya. Baik, jadi bahkan belum sampai sudah dicegat seperti itu, sudah ditahan? Ya, Bahkan belum, tidak ada tindakan anarkis sama sekali? ya, pada waktu itu kan saya yang Wajenlab. Saya pada waktu itu mengenariakan bahwa aksi ini aksi damai. Kami ingin diterima oleh perwakilan DPRD atau kemudian ingin memastikan bahwa beberapa tuntutan-tuntutan mahasiswa dan rakyat itu kemudian bisa sampai di pusat. Namun pada waktu itu sepertinya memang aparat diinstruksikan untuk bagaimana kemudian merepresif teman-teman agar kemudian takut untuk menyampaikan aspirasi. Ada beberapa poin yang kemudian saya garis bawahi di sini. Ya. Ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, pasal 13 ayat 3 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Polri harusnya bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, bukan malah justru merepresif mahasiswa dan kemudian melakukan pemukulan yang secara brutal sampai teman-teman mahasiswa, ada 4 orang rekan dari UNM yang kemudian masih terbaring di rumah sakit karena mengalami fraktur di bagian kepala. Baik, jadi kalau dari saudara Aksa sendiri mewakili teman-teman di UNM mengklaim menjamin bahwa memang upaya untuk menyampaikan aspirasi kemarin dilakukan dengan sesuai prosedur, tidak ada tindakan yang berlebihan? Iya, saya menjamin karena pada waktu itu di kejadian itu kami juga membawa beberapa mahasiswi yang kemudian pada waktu itu memang gerakan ini tidak kita paksa teman-teman untuk ikut, namun tergerak sendiri untuk ikut menyuarakan aspirasi yang kemudian berasal dari keresahan rakyat. Lalu kemudian kami heran juga kenapa tindakan polisi begitu represif. Apakah memang ada instruksi dari nasional atau bagaimana? Karena setahu saya polisi seharusnya mengamankan jalannya demonstrasi, tidak melakukan tindakan yang sebetulnya sangat merugikan. Baik. Kalau dari pandangan Pak Malik sendiri, ini beberapa waktu terakhir aksi penolakan demonstrasi di jalan terhadap kebijakan pemerintah begitu sangat masif. Kalau Bapak melihat ini apa? Apakah ini memang sudah tanda bahwa sangat tinggi kesadaran intelektual terkait sosial politik dari mahasiswa khususnya? Ya, terima kasih banyak. Pertama, kita beda pendapat sedikit ya. Jadi saya mungkin belum melihat itu masif ya, tapi setidaknya itu sudah meluas. Baik. Ya, kira-kira begitu ya, karena walaupun hari ini ada anak-anak kita yang sudah SMA, setidaknya itu salah satu tanda meluasnya. Kalau 98 itu nah itu betul-betul masif karena itu masyarakat ya secara umum ya tumpah ya. Tapi ini ada fenomena baru. Nah, terkait hari-hari terakhir ini kita mencermati di lapangan dan media sosial. Pertama, sebagai pandangan sosiologi saya itu adalah itu kegiatan
kegiatan demonstrasi ini atau unjuk rasa ini itu dalam pengamatan saya itu independen saja. Jadi independen itu yang saya garis bawahi bahwa dia memang itu satu gerakan moral merespon adanya ketidakpuasan secara sosial. Itu satu. Sebab kalau ada berkembang opini bahwa ada yang menunggangi, biasanya kalau ada yang menunggangi itu ya cukup dicari saja yang menunggangi dan ditarik, ditangkap dan itu berhenti. Tapi nyatanya hari ini sudah ada yang ditangkap, ada yang mahasiswa yang luka, tapi gerakan moral itu itu masih ada. Murni dari kesadaran Ya, atau jadi- awareness mahasiswa. Iya, jadi saya melihatnya itu ini memang murni ada energi moral itu yang mendorong. Karena dalam konstitusi kita juga demonstrasi itu kan bukan negatif, bukan konotasi negatif. Bahkan begitu diperlukannya itu menyampaikan pendapat di depan umum, karena itu di jalan itu kan hanya medianya, sampai diundangkan itu. Iya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi coba kita lihat sekarang ini ya, bahkan di daerah-daerah itu ya sudah bukan hanya sejam, itu sudah berhari-hari, ini udah 3 hari. Jadi itu tadi stressing saya adalah gerakan ini yang diwakili oleh mahasiswa itu gerakan moral saja. Baik. Ya, jadi maksud saya dia independen, dia merdeka atas gerakannya itu. Baik, tidak ditunggangi lawan politik yang seperti isu yang sudah beredar begitu. Lantas kalau melihat demonstrasi begitu dengan jumlah yang besar, indikasi terkait ikut-ikutan itu seperti apa? Nah, sekarang mungkin itu kurang akademis ya kalau kita mengatakan bahwa ikut-ikutan. Nah, sekarang kita bisa melihat polanya ini, apakah gerakan mahasiswa sekarang itu link dengan keinginan masyarakat secara umum. Ya. Itu. Maka kalau dia link, dia terrespon dengan masyarakat secara luas, karena masyarakat mungkin merasa juga terwakili. Kan harus kita tahu bahwa memang secara teoritis itu daya kritis itu lebih tinggi dimiliki oleh mahasiswa ketimbang masyarakat umum. Walaupun masyarakat umum juga dia mau. Ya. Nah, ketika gerakan mahasiswa itu terkoneksi dengan keinginan masyarakat, maka itu kelihatan masyarakat itu mungkin memberikan support. Mungkin ada yang memberikan, ya setidaknya memberikan air mineral misalnya kan, ya, atau memberikan proteksi keadaan darurat misalnya itu. Baik. Jadi kira-kira kurang akademis itu kalau disebut ikut-ikutan. Ya tinggal apakah gerakan mahasiswa Ikut-ikutan itu, atau ditunggangi ini? iya, enggak lah, saya tidak itu. Kalau ditunggang itu kan saya itu negatif konotasinya kalau menurut saya. Walaupun Jadi misalkan ada yang kalau begitu memanfaatkan momen gitu itu lain cerita lagi. Tapi ini melihat dari realistis tidaknya dari tuntutan ya kalau misalnya mahasiswa ya. kalau misalnya ada di saat gerakan mahasiswa itu, saya tetap mengatakan bahwa itu antara air dengan minyak. Enggak. Jadi ya enggak ketemu itu. Jadi ya kita apa ya bahasanya ya untuk jadi itu di luar eskalasi opini yang dibangun itu mahasiswa. Baik, ini kalau dilihat dari segi waktu bisa dikatakan sudah cukup lama kita akhirnya melihat lagi fenomena seperti ini. Banyak massa yang turun ke jalanan begitu. Dalam hal ini dimotori oleh mahasiswa. Kalau tanggapan Pak Adnan terhadap penolakan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada ini, bagaimana Pak? Memang sangat realistis tuntutan dari
mahasiswa atau masyarakat? Ya, saya melihatnya bahwa apa yang terjadi sekarang itu adalah merupakan letupan dari sekian ketidakpuasan yang terjadi selama ini di negeri kita. Ya, ada banyak permasalahan yang sebenarnya itu sudah mahasiswa, masyarakat berharap ke wakilnya gitu. Wakilnya di DPR pusat. Ya. Tapi ternyata DPR pun tidak sanggup menyelesaikan. Sehingga apa boleh buat, masyarakat dalam hal ini adalah mahasiswa turun lagi ke jalan. Yang saya melihatnya bahwa yang terakhir sebesar ini itu tahun 98. Ya, kebetulan tahun 98 itu ya saya bergabung juga di tahun itu, dan saya bisa membandingkan bahwa ya ini sudah hampir menyerupai gerakan yang terjadi pada tahun 1998. Tapi ini ada yang baru lagi, anak SMA juga ikut turun. Ya. Dulu anak SMA belum turun, ya Pak ya? Ya, waktu di tahun 98 itu anak SMA memang tidak bergabung. Tetapi yang menyebabkan mereka bergabung sekarang karena masifnya informasi di medsos. Itulah yang membuat mereka sebenarnya siswa-siswa ini sebenarnya paham. Tetapi ketika dia ditanya, dia tidak sanggup menjawab. Ya, karena formasi cara mengungkapkan isi hatinya itu dia tidak paham cara persis sebenarnya bahwa apa alur ini gitu. Baik, tapi tetapi urgensinya dia mereka moral. paham. Urgensi paham bahwa apa yang terjadi sekarang adalah adanya ketidakseriusan badan legislatif untuk menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan khususnya di KPK ini. Apakah kondisi pemerintah dan legislator di Indonesia negara kita ini memang sudah sangat menggambarkan adanya sifat sikap alergi terhadap opini publik? Bukan juga alergi terhadap opini publik, tetapi ada kecenderungan bahwa lebih mengedepankan kepentingan mereka, sehingga mengabaikan opini publik. Jadi bukan alergi, tetapi untuk sesaat ini dia agak relatif mengabaikan sejumlah keinginan dan kepentingan masyarakat luas. Ya, karena kita tahu persis bahwa yang mengambil keputusan di tingkat legislatif ini itu tinggal beberapa hari lagi dia sudah habis masa berkuasanya gitu. Ya. Masa jadi anggota DPR. Sehingga ya apa boleh buat, dia harus cenderung tanda petik dia paksakan untuk menggolkan mereka punya cita-cita gitu. Baik, kita masih akan membahas ini pemirsa usai jeda berikut. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.